Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5 yang Pak Guru sayangi, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, dengan harapan mudah-mudahan pembelajaran pagi hari ini, yaitu pelajaran Akidah Akhlak kelas 5 semester 2, bersama ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini akan menjadi ilmu yang nafi', yang manfaat dan barokah bagi kita semuanya, dan tentunya kita semuanya akan diberikan kemampuan oleh Allah untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang Asmaul Husna, nama-nama yang baik bagi Allah. Asmaul Husna itu bukan hanya sekedar nama-nama yang baik bagi Allah, akan tetapi Asmaul Husna ini merupakan rangkuman sifat-sifat Allah, yaitu sebanyak 99 yang dimulai dari lafaz Ar-Rahman sampai kepada As-Sabur, sebanyak 99. Nah, untuk pembelajaran kali ini di kelas 5 untuk di semester 2 kita akan membahas tentang sifat Allah, Asmaul Husna. Yang pertama adalah Al-Muhyi, yang kedua adalah Al-Mumit, yang ketiga Al-Ba'as. Ya. Al-Ba'as di sini atau Al-Ba'is di sini merupakan sifat-sifat Allah yang harus kita pelajari. Dari Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'is, ini yang harus kita pelajari, kita ketahui dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan pembelajaran kali ini, Pak Guru berharap kalian dapat memahami sifat Allah tersebut, Al-Muhyi, kemudian Al-Mumit dan Al-Ba'is, sehingga kalian dapat memanfaatkan hidup dengan sebaik-baiknya, yaitu mempersiapkan diri untuk mati dan untuk hidup kembali. Nah, bagaimana kalian dalam kehidupan ini supaya tidak rugi? Maka lakukan yang terbaik. Inilah pentingnya kita harus memahami sifat Allah, Al-Muhyi, Al-Mumit dan Al-Ba'is. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, Al-Muhyi sifat Allah yang artinya Allah Maha menghidupkan. Inna nahnu nuhyil mauta. Itu di dalam surat Yasin sudah dijelaskan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala nuhyil mauta, menghidupkan yang mati. Apa contohnya? Bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkan yang mati, yaitu Allah menciptakan bumi yang awalnya itu gersang. Kemudian Allah hidupkan bumi itu menjadi subur. Dengan apa? Bumi diberikan air, bumi diberikan udara, ya, sehingga bumi itu tumbuh subur dan menumbuhi tumbuh-tumbuhan. Tumbuhlah tumbuh-tumbuhan. Jadi karena bumi itu sudah menjadi subur, sehingga biji-bijian yang ditanam itu akan menjadi hidup. Ya, setelah tumbuhan itu menjadi hidup, maka akan dikonsumsi oleh kita. Nah, ini sebagai bukti bahwa Allah Maha menghidupkan. Kita lihat di hutan banyak macam tumbuhan, banyak macam tanaman. Tidak ada satupun yang menanam tumbuhan atau tanaman yang ada di hutan. Kenapa itu tumbuh? Karena Allah menghidupkannya, yaitu melalui dengan cara menyuburkan bumi ini, sehingga tumbuhlah tanaman, tumbuhlah tumbuhan yang dapat kita makan, kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukti bahwa Allah Maha menghidupkan.
Dan bukti berikutnya juga kalian tahu, bayi ya yang ada di janin itu hidup. Ya. Siapa yang menghidupkan? Allah. Padahal tidak ada satupun yang memberikan makan kepada bayi tersebut. Jadi bayi itu tidak disuapin. Ya. Kenapa bayi itu hidup di dalam perut? Ya, ada yang 9 bulan dan bahkan kisah nyata zaman dahulu itu sampai berbulan-bulan, bertahun-tahun di dalam perutnya. Ini sebagai contoh bahwa Allah Subhanahu wa taala menghidupkan bayi yang berada di dalam perut ibunya. Tidak ada yang ngasih makan, tidak ada yang menyuapin, tapi kenapa bayi itu hidup? Allah yang menghidupkan bayi yang ada di dalam perutnya ibu. Dan kemudian yang kedua, Allah bersifat Al-Mumit. Apa artinya? Allah bersifat Maha mematikan. Setelah Allah hidupkan manusia di alam semesta ini, kemudian Allah matikan kembali. Yaitu apa? Tanda kematian itu berpisahnya antara jasad dan ruh. Sehingga semuanya akan menghadapi alam barzah. Jadi alam barzah itu alam perpisahan antara ruh dan jasad. Kalau alam dunia bercampurnya alam ruh dengan jasad. Ruh dan jasad berkumpul, maka ada di alam dunia. Tapi ketika sudah jasad dan ruh sudah berpisah, berarti berada di alam barzah. Nah, jadi Allah itu Maha mematikan. Bukti Allah Maha mematikan, tidak ada satupun manusia yang tahu kapan ajalnya tiba. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup, semua yang bernafas pasti akan menghadapi kematian, dan kita pun pasti akan menghadapi kematian. Bukti Allah Maha mematikan, maka tidak ada satupun orang yang tahu kapan ajal tiba, kapan ajal menjemput kita, atau kapan jasad dan roh itu akan berpisah dengan kita. Nah, itulah yang dimaksud dengan Allah bersifat Al-Mumit. Jadi Allah Maha mematikan dengan dibuktikan bahwa tidak ada satupun orang yang tahu kapan ajal itu datang. Kemudian yang ketiga, Allah itu bersifat Al-Mu'is, Al-Ba'is. Allah bersifat Al-Ba'is. Di sini Allah membangkitkan kembali, menghidupkan kembali yang mati. Inna nahnu nuhyil mauta itu bukan Allah menghidupkan yang mati, tapi mematikan yang hidup. Juga sebaliknya, menghidupkan yang mati dan juga sebaliknya mematikan yang hidup. Dan menghidupkan kembali yang disebut dengan Al-Ba'is. Dan tentunya setelah hari hancurnya alam semesta ini, semua akan hancur, semua akan rusak. Setelah kiamat nanti semuanya akan rusak. Tidak ada satupun yang hidup. Manusia, jin, semua binatang-binatang, tumbuhan, makhluk Allah, semuanya malaikat pun akan mati di hari kiamat. Dan nanti kita akan menghadapi Yaumul Ba'as. Allah memiliki sifat Al-Ba'is. Ya, Allah menghidupkan, membangkitkan kembali yang sudah mati. Jadi di situ nanti di padang mahsyar, ya, kita akan dikumpulkan di padang mahsyar, di sana akan dikumpulkan, dibangkitkan kembali, maka disitulah manusia akan diminta pertanggungjawaban selama di dunia ini. Itu. Jadi 3 hal ini merupakan 3 komponen yang berurutan. Jadi Allah itu menghidupkan yang mati, kemudian Allah mematikan yang hidup, dan Allah menghidupkan yang mati lagi ketika nanti Yaumul Jami', yaitu Yaumul Mahsyar, dihidupkan kembali oleh Allah untuk mempertanggungjawabkan apa yang telah dilakukan di dunia ini. Oleh karena itu, kita sebagai beriman kepada Allah yang Al-Muhyi, kepada Allah yang bersifat Al-Mumit, kepada Allah yang bersifat Al-Ba'is, maka kita harus berhati-hati hidup di dunia ini. Gunakan hidup ini dengan sebaik-baiknya. Kalau kita beriman kepada sifat Allah Al-Muhyi, maka kita akan menikmati hidup ini dengan banyak melakukan kebaikan.
akan banyak melakukan kebaikan. Yaitu dengan contoh misalnya kita hidup dengan sehat, dengan berolahraga. Sebagai orang yang beriman kalau Allah Al-Muhyi, maka kita gunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan berolahraga, dengan makan makanan yang bervitamin, yang bergizi, minum minuman yang bermanfaat, tidak bahkan minum minuman yang memabukkan, minum minuman yang membuat badan kita sakit. Jadi sebagai bukti kita beriman kepada Allah yang bersifat Al-Muhyi, maka gunakan ini hidup dengan baik, yaitu dengan menjaga kesehatan rohani kita, menjaga kesehatan jasmani kita, yaitu dengan makan makanan yang baik dan minum minuman yang baik. Kemudian bagaimana sikap orang beriman kepada Allah yang bersifat Al-Mumit? Maka kita pasti akan mati dan kita tidak tahu kapan ajal itu tiba. Maka kita sebagai orang yang beriman maka harus bersiap-siap untuk menghadapi kematian. Apa yang harus kita siapkan? Yaitu dengan berbekal ibadah yang mendapatkan ridha Allah. Berbekal ibadah, baik ibadah itu berhubungan dengan Allah sendiri ataupun nilai ibadah yang berhubungan dengan sesamanya. Hubungan manusia dengan manusianya, hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan manusia dengan hewan, hubungan manusia dengan tumbuhan. Itu juga akan dinilai ibadah yang diridai oleh Allah, karena nilai ibadah yang diridai Allah inilah yang akan menyelamatkan hidup kita di akhirat nanti. Oleh karena itu kalau kita beriman kepada Allah yang bersifat Al-Mumit, maka kita berhati-hati dalam hidup di dunia ini. Lakukan yang bermanfaat, jangan sampai melakukan hal yang tidak bermanfaat, apalagi sampai merugikan orang lain. Kenapa harus kita lakukan? Karena nanti kita akan menghadapi Yaumul Ba'ats. Inilah yang dimaksud dengan sifat Allah Al-Ba'its. Allah Maha menghidupkan kembali, membangkitkan kembali yang mati. Ya. Jadi kalau kita beriman kepada Al-Ba'its, maka kita berhati-hati hidup, kita berhati-hati untuk menghadapi kematian. Insya Allah, karena kita akan diminta pertanggungjawaban, yaitu di hari akhir nanti. Itu yang dikenal dengan Yaumul Ba'ats. Ya, Al-Ba'its tadi, Allah bersifat Al-Ba'its, membangkitkan kembali. Jadi hati-hatilah dalam setiap tindakan kita, perbuatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kita pentingnya belajar sifat Allah Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its, supaya hidup yang Allah berikan nikmat kepada kita, kita gunakan dengan sebaik-baiknya, yaitu untuk berbekal ibadah kita kepada Allah, karena kita akan menghadapi kematian, dan tentunya setelah kematian tidak cukup selesai di kematian, akan tetapi Allah akan menghidupkan kembali untuk mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat di dunia ini. Nah, anak-anakku yang Pak Guru sayangi, itulah sekedar pembahasan pengertian tentang sifat Allah Al-Muhyi, Al-Mumit, dan Al-Ba'its. Dan silahkan kalian kerjakan di buku paketnya halaman 112. Dikerjakan. Nanti minggu depan kita bahas kembali, ya. Tidak usah dikumpulkan ya, nanti kita bahas kembali. Nanti Pak Guru lihat ketika PTM. Dan demikian dari Pak Guru, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.